Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Video ini diambil setelah 1 minggu kemudian dari video yang kemarin aku upload, yang judulnya 4 tipe pemain badminton. Oke, jadi aku masih sama ditemenin sama Erik, dan di sebelah sana ada Kojimi dan Dito. Di game kali ini kita main cuman sampai 21, jadi gamenya di angka 21 dengan sistem pindah bola. Aku sebenarnya udah beberapa kali partneran sama Erik, dan akhir-akhir ini aku merasa Erik ini jadi terlalu rajin orangnya. Ya, di grup ini kan Erik sebenarnya berasal dari grup sebelah ya. Jadi di grup ini ada teman yang bilang kalau Erik ini orangnya kayak ulet gitu. Jadi ya bisa dikatakan rajin sih. Ulet itu bisa sama dengan rajin, soalnya mau ngejar bola kemanapun. Cuman itu bisa jadi kendala juga, apalagi kalau lawannya lebih superior dari kita. Tapi ada beberapa temen juga yang bilang kalau partneran sama Erik ini kok agak susah ya. Nah, agak susahnya ini kalau aku amati dari video ini dan video yang sebelumnya, itu karena Erik lebih banyak mainnya random, atau ya random atau terlalu rajin, itu sama aja ya. Jadi kayak setiap bola yang sekiranya dia bisa ambil tuh dia kejar. Ya mungkin karena itu jadinya kayak partneran sama Erik jadi lebih sulit. Apakah atlet ada yang melakukan hal kayak gitu? Aku rasa ada, tapi ini ya karena mereka kan latihannya udah kayak intensif, selalu partneran sama dia terus, jadi lebih gampang chemistry-nya. Tapi kalau kita main di social club gini biasanya kan ganti-ganti pasangan ya, jadi agak susah kalau bisa nyesuaikan diri itu. Walaupun bisa sih sebenarnya, kan aku pernah lihat kalau ada pemain tamu dari grup lain itu kayaknya 2 orang itu pasangan terus, dan setiap kali aku nemui mereka kok nggak mau pisah gitu. Oke, jadi kita langsung aja bahas mengenai sistem. Jadi sistem itu mungkin aturan ya, yang harusnya dipahami oleh semua pemain badminton. Jadi aturan dasarnya itu adalah kalau ada bola lob dari lawan, kita nurunin bola, salah satu ya, nurunin bola, yang satunya udah ready berada di depan. Nah, kalau kayak gini kasusnya itu gampang. Tapi kalau misalkan yang ngambil di belakang itu kepepet atau posisinya nggak enak buat nurunin bola, entah itu ngedrop shot atau nyemes, itu opsi yang paling aman memang harusnya di lob. Jadi kalau udah kepepet, posisinya kakinya nggak enak, badannya nggak enak, atau terlalu nengkek ya, itu untuk ngelob itu juga sulit. Tapi itu yang terbaik daripada kita maksa nurunin bola yang pada akhirnya nanggung juga atau mungkin malah nyangkut. Nah, kalau kasus yang kedua ini, misalkan partner kita, oh ada bola lob, langsung buruan maju. Nah, itu nanti jadi bumerang, karena kalau lawannya pinter langsung udah tahu nih kedengkek ini bakal tanggung bolanya, jadi dia langsung tungguin, dan biasanya lawan itu akan melakukan smash lurus, smash silang, atau ngedrop shot ke net lurus, ke net silang, atau yang ini jarang banget di lob lagi. Ngelob lagi pun biasanya lurus, soalnya itu kan abis mukul kedengkek itu yang kepepet, dia bakalan maju kan, abis mukul tuh dia mau maju mengisi posisi yang ideal lagi. Tapi karena dikasih bola belakang lagi, dia mungkin kesusahan untuk bisa balik ke belakang. Soalnya biasanya kalau habis ngelop itu kita siap-siapnya terima smash atau defense. Jadi udah kayak siap-siap defense, tapi kok dikasih kelop lagi, itu kalau otot perutnya dan punggungnya nggak kuat, udah nggak bakal diterima. Jadi kayak kena kedut. Nah, kalau lawannya ngelopnya silang, itu mungkin lebih aman karena ada partner yang ngambil. Tapi masalahnya kalau partnernya tadi maju ke depan, dia dikasih lob silang, udah mati, soalnya
sulit ya, kedua pemain udah nggak bisa ambil. Itu titik mati sih kalau ada salah satu yang salah langkah ya. Ini jadi kayak a big no atau lobang di sistem atau strategi kita. Hanya gara-gara kita itu keburu maju, terus gak siap untuk nerima bola apapun. Nah, kita itu harus belajar opsi ya. Jadi dari lawan ini kira-kira bisa mengembalikan kemana aja, dan aku ini harus siap kemana aja. Gak boleh kita asumsi, oh bola kayak gini tuh biasanya dikasih ke sini. Ya itu kalau kalian mainnya sama pemain-pemain yang biasa-biasa ya. Tapi kalau lawannya lebih superior dari kita, otomatis bola yang nggak pernah kita duga, nggak pernah kita pelajari, tahu-tahu muncul. Nah itu bikin kita kelabaan. Terus solusinya bagaimana? Kemarin tuh aku sempat bahas juga sama Erik. Kalau dari aku sendiri ya, kalau menemui pemain yang di smash itu nggak mati-mati, malah kita yang mati sendiri karena bolanya dibelokin. Apalagi kalau smashnya pertama, smash dari kita itu nggak cukup keras buat mereka. Yang kedua, smash dari kita itu nggak cukup menukik, tapi bolanya datar-datar, oh tambah enak, di drive atau dibelokin itu cukup gampang. Atau kalau kita nyemes arahnya Dito, biasanya sama Dito di blok. Nah itu kalau bolanya datar gampang banget ngeblok, kan cuma naruh raket gitu aja, bolanya tipis jatuh di depan net, itu udah matilah kita. Nah biasanya sih kalau kayak gitu tuh problemnya di footwork. Jadi salah naruh kaki raket tuh berada di depan atau mungkin berada di belakang, jadinya kita itu nggak bisa maju cepat. Kalau misalkan sama lawan tuh nggak jadi gerakannya kayak orang mau nyemes atau ngelop, terus nggak jadi, ditunggu sampai detik-detik terakhir tuh cuma dikasih net. Nah itu kita kan kaget, untuk maju ke depan sulit. Tapi kalau atlet kok bisa, itu karena kakinya itu mereka udah siap. Contohnya ya, kalau kalian itu mengira bolanya bakal di lob, jadi kaki raketmu kan ditaruh di depan, supaya kalau mundur itu kaki raket kan dibawa ke belakang gampang. Tapi kalau sama lawan gak jadi di lob, dikasih ke depan net, yang maju kaki mana dulu? Kaki raketnya maju, atau yang kaki satunya yang maju dulu, baru kaki raket kemudian. Step satunya salah, kita nggak bisa ambil. Jadi kalau bolanya agak jauh dari kita pakai kaki non raketnya maju dulu, baru kaki raket. Tapi kalau deket, kita langsung ngelangkain kaki raket ke depan, tapi yang dorong kaki yang non raket. Jadi yang di belakang itu buat dorong ke depan, biar kita menjangkah atau melangkahnya itu jadi lebih lebar. Lalu yang kedua aku amati dari video ini, kenapa kok kita kalah, itu karena timing. Jadi kita itu gagal membaca gerakannya lawan, karena mungkin ini ya, jadi kombinasinya sama Coach Jimmy sama Dito ini agak sulit, soalnya gerakan-gerakannya mereka itu nggak standar. Kalau gerakan ayunannya standar tuh mungkin aku masih bisa baca, tapi kadang-kadang bolanya itu kayak mau di smash tapi kok cuma di blok aja. Nah itu yang bikin kita jadi miss timing. Terus timing yang kedua juga waktu partner kita itu, karena kita udah kayak kelabaan ya, poinnya udah beda jauh, kita mau nyusul itu udah gak bisa mikir gimana ya caranya kita nyusul lagi, karena kita udah punya pikiran kalut. Jadi punya pikiran kayak gitu, jadi udah gak bisa mikir lagi. Sehingga waktu ada bola yang dari lawan tuh di lob, yang ngambil misalkan salah satu yang ngambil aku misalkan, terus Erik itu jadi was-was, nanti bolanya nggak ditaruh di depan, aku mau maju ragu-ragu, aku mau ke belakang nanti ditaruh di depan, jadi ragu-ragu kayak stuck gitu. Ini aku harus
di posisi mana, bingung Erik. Aku sendiri juga bingung, kan aku masih bisa ngelihat Erik itu berada di mana ya waktu aku ngambil bola. Sebelum aku pukul, itu kan aku lihat Erik ini gerak kemana. Kalau geraknya ke depan, aku akan kasih bola yang di net atau di sekitar situ. Maksudnya aku kasih bola pancingan biar nanti kalau sama lawan di lob atau diapain di daerah net biar diambil Erik. Soalnya aku kan bakalan lompat, habis lompat pasti aku sulit untuk maju atau ke samping. Nah begitu juga sebaliknya waktu Erik yang ngambil bola, entah itu bola lob atau mungkin bola drive dari lawan, itu mengembalikannya kayak ya seenaknya Erik aja, nggak lihat aku itu berada di mana. Aku jauh, malah sama Erik dikasih silangan di depan net, terus Erik sendiri juga nggak ngejar gitu. Jadi aku yang ngejar jauh itu jadi apa ya random, terus karena kejauhan jadi bolanya nanti pasti aku buang, nggak bisa dimain-mainin lagi. Dan kalau kita buang bola itu pasti lawan tuh udah ngerti, oh ini bakal dibuang, jadi mereka bakal siap-siap nyemes. Lalu yang ketiga yang banyak kita kehilangan poin itu diakibatkan oleh bola-bola datar atau bola-bola tanggung. Nah kalau kita maksa smash udah posisinya nggak enak, biasanya bolanya itu atau smashnya itu nggak keras. Kalau nggak keras sama lawan bisa dibelok-belokin gampang. Juga kalau nggak tajem mereka mau belok-belokin juga gampang. Lalu soal penempatan juga kadang nanggung atau dibalikin ke daerah yang ada orangnya. Nah kalau lawan kita itu lebih superior dari kita, aku sarankan menempatkan di pojokan-pojokan lapangan. Walaupun kita itu nggak bisa untuk nempatin sampai presisi sering out, nggak apa-apa karena kita itu perlunya kan latihan. Jadi ditaruh aja di kayak gitu. Jadi misalkan kita itu ada coachnya, sama coach disuruh naruh situ walaupun kita itu nggak dilatih, tetap kita harus nurutin apa saran coachnya. Jadi taruh aja di situ, di pojokan-pojokan lapangan kayak di dekatnya net situ. Yang maksudnya di dekatnya tiang ya, di dekat tiang kiri kanan itu mungkin sulit untuk dilakukan, tapi coba aja. Kalau kita nggak coba, ya nggak akan pernah bisa. Harus berani dulu. Lalu untuk penempatan bola, sebaiknya kita ngasih ke tempat yang jauh dari lawan. Aku lihat lawan kita Kojimi dan Dito itu kalau diajak main cepat dan ditaruh bolanya jauh dari mereka, itu banyak kehilangan poin. Tapi ini kembali lagi soal skill ya. Kalau mereka nempatinnya itu bagus, sedangkan skill kita itu lemah, misalkan kita dikasih di lob belakang, kita mau ngasih ke belakang lagi tapi skillnya nggak sampai situ. Akibatnya bolanya nanggung, cuman paling banter di tengah-tengah lapangan mereka, jadi lawan mau nyemes itu gampang. Lalu dalam posisi yang agak aneh atau yang agak sulit, kita mau nempatin yang jauh dari lawan itu juga sulit, dan kita nggak, pertamanya memang nggak berani, yang kedua nggak ada skill untuk itu. Apalagi kalau gripnya kita itu cuman pakai satu aja, misalkan kebiasaan pakai backhand grip dipakai itu terus, gak ganti-ganti. Nah kayak gitu tuh ya kembali lagi skill memang menentukan ya. Kalau kita skillnya minim melawan orang yang lebih superior ya memang kalah sih, tapi kita mau belajar apa kali ini, itu yang mungkin lebih penting ya. Kemarin itu aku lihat di Instagramnya Gronya Somerville, dia ditanyain oleh followernya, gimana cara ngatasi kalau kita itu kayak devastating. Jadi devastating itu kayak terpuruk ya, karena kita itu kalah dalam satu permainan atau dalam satu turnamen. Ya jawabannya Gronya itu sangat baik dan aku akan bagikan di sini. Aku translate aja ya. Jadi yang pertama dia itu bilang kalau kita itu enggak sebagai pemain, apalagi dia itu kan atlet internasional ya.
sebagai pemain dia itu nggak bisa selalu main yang terbaik. Kadang-kadang waktu bertanding mungkin yang dikeluarin cuma 50 dari 6 atau 60% dari kemampuannya dia yang sebenarnya. Mungkin karena faktor cuaca, faktor lapangannya nggak enak, atau mungkin lagi jet lag, atau mungkin nggak cocok sama makanannya, itu ada aja kendalanya. Tapi yang penting kita itu harus memanfaatkan maksimal dari keadaan kita itu yang sekarang. Misalkan kita kondisinya cuma 60%, ya udah maksimalkan aja 60%. Lalu yang kedua, dia saranin untuk memberikan kredit atau memberikan pujian buat lawan kita. Karena dia bisa menang, itu pasti karena dia itu punya skill yang dia latih terus. Jadi mereka pasti udah banyak berusaha supaya mainnya bagus, supaya mereka bisa menang dan akhirnya menang. Karena mereka mainnya bagus gitu. Mainnya bagus itu karena ya latihan skillnya ditambah, mungkin teknik-tekniknya diperbarui. Ya mungkin dua itu yang aku rasa relevan dari jawabannya sebelumnya, karena ada satu lagi tapi nggak relevan dengan video ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita kalah ya secara skill, ya kita itu harusnya kalau mau menang ya tentu harus latihan, terus cari informasi teknik yang bagus bagaimana. Nggak main cuman ya kalau kalah terus dibaleni lagi minggu depannya ya kalah lagi. Karena kita nggak ada improve apapun, mainnya random, nggak pakai sistem, ya nggak ada kemajuan. Mau tanding 10 kali juga bakal kalah. Sementara lawan kita mungkin mereka latihan terus, walaupun menang tetap latihan memperkaya atau mengasah kemampuan mereka menjadi lebih sampai menjadi pemain yang top players. Oke guys, jadi aku rasa gitu aja ya tips-tipsnya dari aku. Yang pasti kalau kita itu mau improve ya jangan mikirnya kayak, oh aku kok main di grup ini kok kalahan ya, mending aku nggak usah ke grup ini lagi aja. Biar di grup yang mainnya biasa-biasa aja yang aku selalu menang. Ya itu mungkin itu yang kemarin aku sempat singgung di video yang sebelumnya ya, yaitu kita itu mainnya cuman mau having fun atau mau serius belajar badminton sampai ya paling enggak main lebih mahir daripada sekarang lah. Nggak usah selalu menang, tapi kalau bisa 99% menang. At least di grupmu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
bisa berenang.